Subhanallah, STMT. Selaku dosen penguji kedua yang kami hormati Bapak Roni Lucianarko, Kemenkom, selaku dosen penguji ketiga, dan Mbak Sukop Karimah Hamidah sebagai peserta ujian tugas akhir online atau secara daring pada pagi hari ini. Dan kebetulan Mbak Rima ini peserta yang terakhir di periode pertama ini di semester genap 2019-2020. Baik, untuk membuka acara ini, mari kita buka sidang TA online atau daring ke sesi terakhir di periode saat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sidang TA pada pagi hari ini ada dua sesi seperti biasa. Nanti ada sesi pertama, sesi pemaparan, presentasi yang akan dilakukan secara daring oleh Mbak Rima. Kurang lebih 15-20 menit, dilanjutkan dengan demo program dan penjelasannya. Setelah itu juga langsung dilanjut sesi yang berikutnya, yaitu tanya jawab, klarifikasi, elaborasi dari dosen-dosen penguji terkait dengan hasil laporan tugas akhir yang sudah dikerjakan oleh Mbak Rima. Untuk menghemat kuota dan waktu, langsung saja untuk sesi yang pertama ini ada Mbak Rima yang akan mempresentasikan tugas akhirnya yang berjudul sistem perizinan santri berbasis web dengan fitur WhatsApp menggunakan framework Laravel. Studi kasus pada Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasim Semarang PPLWH Putri. Kurang lebih 15-20 menit. Itu pada Mbak Rima. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Arif Hidayat Eskom Mkom selaku pembimbing 1, yang terhormat Pak Subhanaludin selaku pembimbing 2, yang terhormat Bapak Roni Wijanarko Eskom Mkom selaku penguji pada sidang tugas akhir daring ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat hidayahnya kita dapat melakukan tugas akhir daring pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin. Langsung saja saya akan memaparkan tugas akhir saya. Penelitian saya ini berjudul Sistem Perizinan Santri Berbasis Web dengan Fitur WhatsApp menggunakan Framework Laravel, Studi Kasus Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasim Semarang, PPLWH Putri. Latar belakang penelitian saya yaitu di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasim Semarang ini masih menerapkan sistem konvensional dalam perizinan bagi santrinya. Dalam artian, konvensional ini, santri harus menemui pihak pengurus dan mengisi di buku izin. Kemudian, masalah tersebut menimbulkan masalah banyak santri yang tidak izin ketika tidak ada pengurus di area pondok pesantren. Data santri yang izin juga tidak dapat dikelola secara valid dan efisien. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan sistem perizinan santri berbasis web dengan fitur WhatsApp menggunakan framework Laravel. Saya jelaskan terlebih dahulu, sistem yaitu suatu jaringan kinerja untuk melakukan suatu perizinan, yaitu mengabulkan pembebasan larangan. Kemudian web yaitu suatu halaman yang saling terhubung yang berisi informasi yang diakses melalui web browser. Kemudian WhatsApp sendiri salah satu aplikasi pesan untuk smartphone yang dapat diakses melalui web. Framework Laravel yaitu kerangka pemrograman bahasa PHP
yang berbasis MVC. Batasan masalah penelitian saya, pertama, sistem yang dibangun berbasis web dengan Laravel Framework dan penyimpanan data menggunakan MySQL. Sistem yang dibangun hanya diterapkan pada pondok pesantren Luhur Wahid Hasyim. Yang ketiga, sistem yang dibangun untuk mengelola izin pulang, izin tidak mengikuti madrasah diniyah, izin pulang malam, dan izin kegiatan. Sistem ini hanya diuji sampai pada tahap alpha menggunakan metode black box. Software pendukung, yang pertama saya menggunakan browser Chrome, PHP-nya versi 7.3.2, editor teksnya pakai Sublime Text 3, package dependensinya menggunakan Composer versi 1.8.6, framework PHP-nya pakai Laravel versi 6, web servernya saya pakai SameDB versi 3.2.2, database servernya saya menggunakan MySQL, pengelola database-nya menggunakan PHP admin. Sistem yang terdiri dari 3 aktor. Yang pertama admin, yang kedua pengurus, yang ketiga santri. Dimulai dari admin. Berikut diagram activity admin. Pertama, admin melakukan login menggunakan username dan password. Kemudian sistem akan memverifikasi apakah username dan password itu benar. Jika benar, maka sistem akan menampilkan menu. Jika salah, maka sistem akan mengembalikan pada admin untuk memasukkan username dan password kembali. Jika sistem sudah menampilkan menu, maka admin dapat memilih menu. Jika admin memilih menu dashboard, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Jika pada halaman dashboard admin ingin menambahkan mapel, maka sistem akan menampilkan form tambah mapel. Jika tidak, maka sistem tetap menampilkan halaman dashboard. Jika admin tidak memilih dashboard, maka admin dapat memilih daftar santri. Jika admin memilih daftar santri, maka sistem akan menampilkan halaman daftar santri. Jika pada halaman daftar santri, admin ingin menambahkan santri, maka sistem akan menampilkan form tambah santri. Jika tidak, maka sistem akan tetap pada halaman daftar santri. Jika admin tidak memilih halaman daftar santri, maka admin logout. Dengan aktor yang kedua yaitu pengurus. Berikut diagram activity-nya. Sama seperti admin, dimulai dari login, kemudian memasukkan username dan password, kemudian sistem akan memverifikasi. Jika username dan password benar, maka sistem akan menampilkan menu. Jika username dan password salah, maka sistem akan mengembalikan pada pengurus untuk memasukkan username dan password kembali. Setelah sistem menampilkan menu, pengurus dapat memilih menu yang ada. Jika pengurus memilih menu profil, maka sistem akan menampilkan halaman profil pengurus. Jika pada halaman profil pengurus sistem akan mengedit profil, maka sistem akan menampilkan form edit profil. Jika tidak, maka tetap pada halaman profil pengurus. Jika pengurus tidak ingin memilih profil, maka pengurus dapat memilih menu daftar izin. Jika pengurus memilih menu daftar izin, maka sistem akan menampilkan halaman daftar izin. Pada halaman daftar izin, pengurus dapat mengkonfirmasi izinnya. Jika pengurus ingin mengkonfirmasi izin, maka sistem akan menampilkan form konfirmasi izin. Jika tidak, maka sistem akan tetap menampilkan halaman daftar izin. Jika pengurus tidak akan memilih menu daftar izin, maka logout. Aktor yang ketiga yaitu santri. Berikut diagram activity-nya. Sama seperti admin dan pengurus, dimulai dari login, masukkan username dan password, kemudian verifikasi. Jika username dan password benar, maka menampilkan menu. Jika salah, maka sistem akan mengembalikan pada santri untuk memasukkan username dan password. Setelah menampilkan menu, santri dapat memilih menu. Jika santri ingin memilih menu profil, maka sistem akan menampilkan halaman profil santri. Pada halaman profil santri, jika
pengurus santri ingin mengedit profil, maka sistem akan menampilkan form edit profil. Jika tidak, maka sistem tetap menampilkan halaman profil santri. Jika santri tidak ingin memilih profil, maka santri dapat memilih menu daftar izin. Jika santri ingin memilih menu daftar izin, maka sistem menampilkan halaman daftar izin. Pada halaman daftar izin, santri dapat mengajukan izin. Jika santri ingin mengajukan izin, maka sistem akan menampilkan form izin. Jika tidak, maka tetap pada halaman daftar izin. Jika santri tidak ingin memilih daftar izin, maka logout. Berikut diagram aktivitas santri mengajukan izinnya. Dimulai dari santri mengajukan izin, kemudian sistem akan menampilkan form izin, kemudian sistem akan mengembalikan pada santri untuk memasukkan data izin. Jika santri mengirimkan data izin tersebut, maka di sistem akan muncul notifikasi menunggu konfirmasi. Kemudian pengurus akan mengkonfirmasi izin. Jika pengurus mengkonfirmasi izin, maka di sistem akan menampilkan notifikasi izin disetujui maupun ditolak. Jika tidak, maka notifikasi tetap pada menunggu konfirmasi. Jika santri tidak mengirimkan data, maka selesai. Kesimpulannya, peneliti telah berhasil membuat sistem perizinan santri berbasis web untuk Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang. Sistem ini dapat mengurangi permasalahan yang ditemukan pada penerapan proses perizinan di BPLW saat ini. Sistem perizinan ini dapat membantu santri dalam mengajukan perizinan di BPLWH lebih efektif dan efisien, membantu pengurus dalam melihat daftar pengajuan izin dan merekap izin sesuai jenisnya. Terima kasih. Langsung pada demo aplikasi. Berikut halaman awalnya. Kemudian login. Pertama dimulai dari login admin. Berikut. Di bawah ini adalah daftar user. Ini untuk menambahkan mapel. Misal mapelnya Sorof. Imriti. Mapel bisa ditambahkan. Kemudian daftar santri untuk menambahkan santri. Tambah. Menambahkan NIS. Kemudian namanya. Nama lengkap, email di sini itu ditentukan oleh admin. Kemudian alamatnya Magelang.
Berikut dapat berhasil menambahkan santri. Kemudian login sebagai santri terlebih dahulu. Sepertinya sudah default dari admin, yaitu 123 123. Berikut santri ingin mengganti profil, maka dapat melakukan edit profil. Contoh berapa? Sudah terganti. Kemudian santri belum mengajukan izin. Contoh mengajukan izin Madin. Tanggal izin misal tanggal 12, mata pelajarannya sorof, alasannya udah dibatasi kalau nggak pulang kegiatan kampus. Submit. Karena dia mengajukan alasan kegiatan kampus, maka harus mengajukan izin kegiatan. Contoh tanggal 12 sampai tanggal 13 pelantikan PMII. Tadi udah 2 izin yang diajukan. Kemudian dari pengurus mengkonfirmasi izin tersebut. Maaf Pak. Sama seperti santri dapat mengedit profil, contoh ganti foto, kemudian pengurus mengkonfirmasi izinnya. Berikut, kalau izinnya belum dikonfirmasi, maka muncul notifikasi menunggu konfirmasi. Status boleh disetujui ataupun ditolak. Misal disetujui, sertanya terserah hati-hati perizinan. Kemudian konfirmasi yang izin kegiatan. Untuk melihat dokumen yang diupload tadi, maka klik download. Ini tadi saya mengupload skripsi tugas akhir saya, laporan. Kemudian setuju, berizin.
Terima kasih. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mbak Rima. Ya, untuk acara berikutnya klarifikasi dari dosen-dosen penguji, elaborasi dan tanya jawab. Kami mulai dari dosen penguji ketiga, yaitu kepada yang terhormat Bapak Roni Wijanarko, kami persilahkan. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Sufrof, saya sampaikan selamat ya, sudah bisa menseminarkan tugas akhirnya. Sehat Mbak Sufrof? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Pak. Sehat ya, ini di pondok juga ini? Ini saya di kampus. Oh di kampus. Oke, langsung saja ya ke pertanyaannya. Mbak Sufrof, ini sistem perizinan santri berbasis web dengan fitur WhatsApp. Ya. Tadi WhatsApp-nya saya belum lihat, Mbak. Oh iya, fitur WhatsApp-nya itu terletak pada kalau santri mengajukan izin pulang. Berikut Pak, saya demokan. Oke. Ini semisal izin dari tanggal 11 sampai 13. Alamatnya Magelang. Nomor HP diisi dengan nomor HP orang tua. Misal 08 53 49 9018. Submit. Kemudian pengurus mengkonfirmasi Nah, kalau setujui maka muncul button untuk send message nomor yang dimasukkan tadi, Pak. Misal send message. Oh, maaf Pak, belum masuk. Nah, tadi kan nomor yang saya masukkan nomor ini, langsung ke arah nomor sini. Kemudian pengurus manual mengirimkan pesan, misal anak Anda seperti itu, Pak. Makasih. Oke Mbak. Oke, terima kasih. Berarti hanya nge-link ke wa.me itu ya? Iya. Oh, saya kira fiturnya pakai botnya WA. Ada kan WA punya bot sendiri kan? Iya, tapi saya belum bisa Pak itu. Ya saya kira nanti kalau setiap ada perizinan gitu, nanti di handphonenya pengurus langsung ada notifikasi. Oh, bukan. Bukan ya?
Bukan. Oke, saya salah tangkap berarti. Iya. Kemudian studi kasus pada Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasim Semarang. Kok yang dikurung ya PPLWH Putri, Mbak? Soalnya yang sistem perizinan itu yang ada di Pondok Putri, Pak. Kalau di Pondok Putra tidak menggunakan sistem perizinan. Kalau mau pulang ya pulang, nggak ada izin sama sekali. Saya gitu. Iya. Terus dipakainya yang di Putri ya. Iya. Kok harus pakai sistem, kenapa, Mbak? Ada masalah apa di sana? Nah, itu loh, Pak. Kan selama ini kalau mau izin itu kita harus menemui pengurus terlebih dahulu. Semisal yang pertama yang harus ditemui itu pengurus yang paling tinggi yaitu bulurahnya. Semisal bulurah tidak ada, maka kita harus menemui wakil lurah. Jika wakil lurah tidak ada, harus menemui sekretaris. Lah, pernah satu kejadian itu seluruh pengurus ada acara, jadi tidak ada yang ada di pondok, maka banyak santri yang tidak izin kepada pengurus, Pak. Seperti itu. Apakah tidak lewat WA izinnya? Kalau lewat WA, maka data izin tidak langsung didata, Pak. Harus ngecek satu-satu seperti itu. Harus ngecek satu. Tapi sebenarnya bisa kalau lewat WA gitu. Seringnya kalau lewat WA nggak dibaca, nggak dihiraukan, Pak. Apakah nanti kalau lewat sistem ini dibaca, dihiraukan? Ya karena ini diterapkan maka dibaca, dihiraukan, Pak. Sudah dibahas sama ininya, sama pengurus pondoknya? Alhamdulillah sudah. Katanya, katanya ini nanti pengen diterapkan. Soalnya banyak masalah seperti itu, Pak. Oke. Karena ini nanti kan semua pengurus kan harus rajin lihat online ini kan? Iya. Belum. Oke. Kemudian Mbak Juhroh, mungkin nanti ada sedikit revisi ya. Di kata pengantar itu kayaknya Pak Dekan sudah ganti ya, Mbak? Nanti diganti ya, Mbak? Di kata pengantar. Oh iya, Pak. Iya. Terus nanti saya tulis ya di laporannya ya nanti ya. Iya. Kemudian saya lanjut tanya, Mbak Zuhroh, framework itu apa, Mbak? Framework itu kerangka pemrograman yang siap digunakan untuk mempermudah programmer dalam melakukan coding sistem. Itu framework ya? Iya. Frameworknya pakai? Laravel. Pakai Laravel. Berapa lama buat ini? Saya lama, Pak, sekitar 2 bulan karena saya harus belajar dari awal dulu. Kendalanya di? Kendalanya di tadi sih, Pak, pas yang WhatsApp itu saya itu lama. Kan hanya link saja kan itu, Mbak? Iya, tapi kan hanya wa.me, tinggal slash-nya dikasih yang itu kan? Iya. Dikasih nomornya itu kan? Kan itu tadi dimasukkan dengan angka 0808. Terus kalau di WA itu ada aturan harus dirubah menjadi +62 itu. 62. Iya. Oh, ngerubahnya itu. Iya. Yang sulit. Oke. Yang lama malah di situ ya, yang di WA-nya itu ya. Iya. Padahal mungkin malah jarang dipakai nanti malah. Oke. Lanjut, Mbak. Input data santri, Mbak. Santrinya ada berapa? Santrinya itu ada 300, Pak. Tapi saya hanya dapat data 29 karena kemarin saya itu melakukan awal penelitian
pada pengurus periode kemarin. Nah, sekarang itu ganti periode, jadi masih riwah dengan data-data santrinya, belum dikasih sepenuhnya. Masih dapat 29, sudah di-input semuanya? Ada yang belum, Pak. Inputnya itu satu-satu, Mbak, memang, Mbak? Iya. Kalau nggak pakai import, Mbak? Kan sudah dapat file Excel-nya, kan? Di ininya belum bisa, Pak. Belum ada. Di apa? Di sistemnya belum ada fitur untuk mengekspor itunya. Saya juga Tidak belum dibuat? Bisa. Belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran. Itu nanti kalau data santrinya 300, kalau satu-satu ya kasihan pengurusnya. Iya, kasihan admin. Nah. Oke, kemudian saya lanjut. Izin yang disetujui itu nanti dikemanakan? Izin yang disetujui kan nanti dari apa santrinya muncul notifikasi izin disetujui. Ya. Seperti itu. Terus, lah itu perlu dicetak apa enggak? Nanti ada keamanannya enggak? Apa kalau keluar gitu? Kalau perlu ditunjukkan ini saya sudah disetujui gitu. Perlu sebenarnya, Pak, tapi belum. Belum tidak ada. Dicetak? Iya. Belum ada itunya, Pak. Apanya? Bisa dicetak enggak? Ya formatnya disesuaikan lah. Oh, di sistem ini belum ada fiturnya, Pak. Yang saya buat. Ya harusnya ada, apalagi nanti kalau izin pulang. Iya. Kalau izin pulang terus ke rumah, ya kalau pulang beneran, kalau enggak pulang beneran bagaimana? Oh iya. Ya, Pak. Kan harus ada tanda tangan orang tua kan? Heeh. Nah, ya kan perlu ada dicetak juga itu. Iya. Nanti untuk ditunjukkan ke pengurus sama yang ke orang tua. Iya. Bisa ya ditambah ya? Insya Allah bisa, Pak. Oke, insya Allah bisa. Terus yang di laporan ini di gambar-gambarnya kayaknya penjelasannya juga belum ada ya, Mbak ya? Yang gimana, Pak? Di laporan. Bagian? Nanti WA saya ya? Iya. Saya tunjukkan halaman-halamannya. Kemudian, Mbak, kesimpulannya ini bagaimana, Mbak? Nah, kesimpulan ini intinya penulis itu telah berhasil membuat sistem perizinan santri berwajib untuk pondok pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang. Intinya seperti itu, Pak. Sistem ini juga dapat. Kan ada dua. Iya. Sistem ini juga dapat membantu santri dapat mengajukan perizinan PPLH lebih efektif dan efisien daripada dengan sistem yang menemui pengurus kemudian menulis di buku izin. Iya. Izin itu memang dipermudah apa dipersulit, Mbak, sebenarnya, Mbak? Kalau izin, tahu saya kalau alasannya jelas, logis, ya dipermudah saja, Pak. Mungkin nggak nanti kalau setelah ada sistem ini malah izinnya malah karena gampang kan? Ya. Terus banyak yang izin gitu. Oh. Mungkin nggak itu? Kalau Mbak Zoro jadi pengurus misalkan ya. Iya. Mbak Zoro jadi pengurus, terus yang tadinya harus menemui lurahnya agak sedikit yang izin, tetapi kalau setelah ada sistem kok tiap hari kok yang izin kok banyak, ini bagaimana nanti, Mbak? Oh, berarti harus dibatasi, Pak, kalau mau izin. Dibatasi bagaimana? Belum tahu. Harus dibatasi mungkin. Belum tahu. Analisanya kemarin analisanya bagaimana? Kemarin analisanya ya itu, Pak, saya ingin membuat sistem perizinan yang dapat membantu itu lebih mempermudah gitu saja. Iya kan, Mbak Zufra kan sebagai santri. Iya.
Mbak Syuroh sebagai santri. Kalau Mbak Syuroh sebagai pengurus, kira-kira Mm-mm. nilai positif sama negatifnya lebih bagus yang mana kira-kira? Ya itu mungkin nanti biasanya kalau dipermudah, izinnya dipermudah banyak santri yang izin. Juga kan biasanya ada pembatasan untuk izin dari santri. Misal kemarin sudah izin, minggu ini tidak boleh izin. Mungkin itu nanti disalahgunakan, Pak. Oke. Terus ini Mbak, di sistemnya ini kayaknya belum ada alurnya ya Mbak ya? Belum. Supaya santri kan ini kan sistem baru supaya Iya. tidak banyak bertanya kemana gitu loh Iya. alurnya. Oh, di awal webnya itu berarti Pak? Iya. Iya, belum ada. Oke ya, gitu dulu ya. Ini dari saya, mungkin cukup sekian. Nanti bisa disambung ke Pak penguji yang lainnya. Terima kasih. Pertemuan Pak Arif, Pak Syuroh. Pertemuan Pak Roni, terima kasih. Untuk berikutnya kepada dosen penguji kedua, yaitu kepada yang terhormat Pak Sepekan Mauludin, dan silakan. Terima kasih Pak Arif. Selamat ya Mbak Syuroh sudah sampai tahap ini. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang Syuroh harapkan. Iya. Ya. Kemarin pas bimbingan sih saya sempat tanya sama Syuroh, ya ini benar-benar kamu benar-benar tanya benar dengan pengurus atau tidak masalah perizinan. Dan saya memang jujur saya masih tanda tanya besar, ini benar-benar ditanyakan apa tidak. Tadi di di demo yang pertama itu ini kan kamu menyebutkan kalau izinnya itu per mata pelajaran ya. Iya. Nah, kalau di pondok itu ada berapa mata pelajaran ini? Di pondok itu ini Pak. Bentar. Di pondok itu ada dari semua kelas itu ada pelajaran nahwu, kemudian fikih, bahasa sorof, bahasa Arab, sama PTA. Berapa? Itu. Ada berapa coba? 5. Ada berapa tadi? 5. Nahwu, sorof, PTA, sama ulangi. Nahwu, sorof, PTA, fikih. Itu Pak. Nahwu, sorof, PTA, fikih, bahasa Arab. Kalau di pondok emang sebenarnya itu mata pelajaran begitu. Bagaimana Pak? Kalau di pondok itu memang sebutannya itu mata pelajaran gitu. Bukan. Ya, pelajaran Pak. Nah ya, sebutannya mata pelajaran. Besok mata pelajarannya nahwu sorof gitu. Biasanya enggak sih, besok pelajarannya apa kayak gitu, pelajarannya. Memang mata pelajaran ya. Bukan ngajinya apa gitu, bukan. Kan itu kalau ngaji itu untuk sebutan ngaji yang Al-Quran itu Pak. Nah iya, yang saya tanyakan itu memang sebutannya pelajaran. Besok pelajaran nahwu sorof gitu. Iya. Benar ya? Iya. Benar. Yang kedua itu tadi yang pengisian emal dari santri memang ditentukan dari admin. Iya. Berarti email itu emailnya admin atau emailnya santri? Itu cuma membuat username, cuma dimanipulasi seperti email kayak gitu Pak. Username ditentukan itu tuh. Yang menentukan admin gitu? Iya. Pakai email abal-abalnya santri? Iya, pakai. Saya sih pikirannya itu dari nama awal santri, kemudian email seperti itu. Ya, berarti pakai email abal-abalnya santri? Iya. Email santri gitu? Iya. Terus untuk database santri tadi ditanyakan Pak Roni.
kalau jumlah santrinya. Kamu penelitiannya berapa di sana? Gimana Pak? Bisa diulangi? Penelitiannya berapa lama di Pondok Putri? Saya cuma tanya itu sekitar 3 hari itu Pak. Kan pertama tanya kepada Bu Lurahnya, kemudian pengurusnya, kemudian santrinya, kemudian itu pas pengumpulan datanya itu saya menemui sekretaris. Nah, dari sekretaris katanya belum, hanya bisa memberi data tadi 29 itu. Soalnya ini mau perpindahan periode pengurus gitu loh Pak. Nah, dari data yang diberikan oleh sekretaris itu tidak ada NIS-nya. Kemudian saya meminta kartu santri dari masing-masing santri, seperti itu Pak. Nah iya, kamu kan nganalisis sana tuh berapa hari? Cuma 3 hari. 3 hari padahal datanya kan kamu harus menguasai data ya dari yang kamu gunakan SDLC tadi itu, harusnya kamu paham betul. Iya Pak. Makanya jauh-jauh hari kan saya coba kamu tanya yang sebenarnya sama pengurus seperti apa, datanya bagaimana gitu. Terus jangan asal dan waton gitu ya, apalagi ini ya TA ya, bukan, kalau KP mungkin masih bisa diampuni ya, kalau TA kan kamu datanya harus benar. Iya Pak. Ya itu coba saya ini aja dijelaskan, kamu ini menggunakan apa metodenya, modelnya menggunakan apa Waterfall. untuk pengembangan sistemnya? Waterfall Pak. Ya. Waterfall sama SDLC bedanya apa? SDLC itu nama lain dari waterfall yang saya tahu Pak. Nama lain dari waterfall. Pelajari nanti ya. Iya. Coba saya dijelaskan tahapan-tahapanmu di SDLC dalam membuat sistem ini. Ya, dalam sistem waterfall atau SDLC ini, yaitu yang pertama analisis, kemudian desain sistem, kemudian coba saya dijelaskan analisismu di sana. Nah, analisis itu saya kan tadi udah dapat datanya itu, data, kemudian menganalisis sistem yang ada. Nah, sistem yang ada itu intinya sistem perizinannya, santri menemui pengurus, kemudian nulis di buku izin, seperti itu Pak. Maka dari itu saya membuat seni seperti ini. Santri mengirimkan data izin, kemudian sudah tertera pada sistem di pengurus, sudah ada datanya di pengurus. Kemudian analisis datanya. Jadi data yang saya buat, yang saya dapat itu ada NIS, nama, tanggal lahir, sama alamat. Makanya tadi saya memasukkan NIS-nya, namanya, sama alamatnya. Kemudian memang itu email saya tambahkan sendiri untuk dijadikan sebagai username Pak, seperti itu. Terus di desainnya? Di desainnya itu saya membuat dari mockup itu Pak, aplikasi mockup, desain sistemnya, user interface-nya, kemudian desain alur programnya, yang tadi saya sudah dijelaskan di diagram activity-nya, itu. Kemudian pembuatan coding program itu saya menggunakan framework Laravel. Kemudian uji cobanya menggunakan metode black box, hanya pada tampilan dari aplikasinya itu.
Terus masih ada metode itu selain ini pengujian? Udah. Nggak ada maintenance? Menurut Rosa Salahuddin itu cuma sampai tahap pengujian, Pak. Sampai pengujian? Nggak maintenance? Enggak. Nah, yang terakhir ini mungkin Pak, biasanya kalau santri biasanya itu ta'zim dengan kiainya biasanya ya. Kalau bisa, biasanya kalau santri itu kan sebisa mungkin kan ketemu atau pinangi dengan kiai. Iya. Nah, ini kaitannya dengan izin ini tadi. Ini kan kalau menggunakan sistem ini berarti kan izinnya mudah sekali. Apalagi tidak ada printnya tadi sebagai bukti Iya. kamu sudah diizinkan atau belum. Ya, biasanya kan ini kalau santri biasanya kan cenderung kalau benar-benar nyantri biasanya kan takdirnya seperti itu. Nah, kalau kamu pas pembuatan ini tidak berpikir bagaimana caranya, yang penting izinnya itu sampai dengan ke ya minimal pengurus gitu, minimal harus ketemu dengan pengurus. Kamu tidak berpikir sampai seperti itu? Nah, di PPLW sendiri karena sistemnya itu yayasan dari kampus, kan ini saya membuat hanya memberikan di PPLWH, Pak. Di PPLWH sendiri itu Pak Yainya tidak menghiraukan ini, Pak, sistem perizinan. Sistem perizinan ini hanya diatur oleh pengurus seperti itu, Pak. Tidak sampai ke Pak Yai. Pengurus ini tidak bertanggung jawab dengan santrinya itu kalau mungkin terjadi sesuatu, karena ini kan sistem ini kamu buat tidak sampai dengan tahap tadi, benar yang Pak Roni bilang tadi, tidak sampai dengan tanda tangan atau print out sebagai bukti izin. Iya. Tapi di izin di sini otomatis nanti pengurus tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu dari santri. Iya, nanti berarti bisa saya tambahkan itu, Pak, yang kurang, Pak, print out itu. Berarti menambahkan, iya, menambahkan print izin tadi, kemudian dikumpulkan ke pengurusnya. Bisa ditambah berarti direvisi. Iya, iya. Kalau nanti sama abstraknya itu dicek lagi. Iya. Terus yang terakhir di pengujian, kamu menggunakan apa pengujian? Pengujiannya metode black box sampai tahap alpha aja. Tahap alpha itu diuji oleh sang developernya yang membuatnya saja, Pak. Berarti ini hasil ini belum kamu sampaikan ke pengurusnya ini? Belum, masih menyampaikan saja saya membuat ini seperti itu, Pak. Belum diuji cobakan di sana berarti? Belum. Soalnya ini juga masih ada kendala, ini santri semuanya pulang, Pak. Oh, saya kira sudah diujikan. Padahal di waterfall sendiri kan sampai di pengujian ya? Iya, saya cuma belum pernah ini loh, saya punya ini ditunjukkan aplikasimu belum, sistemmu belum? Oh, belum pernah kamu tunjukkan? Saya sudah menunjukkan melalui email, Pak, sudah mengirimkan demo APK-nya, demo videonya. Kalau email berarti kan belum tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Email kan cuma gambar, berarti belum kamu ini ya, tunjukkan yang sebenarnya realnya. Kamu kan di kampus tuh ini posisi kan? Iya. Selama pembuatan ini kan kamu di pondok terus kan? Iya. Dan ketemu pengurusnya terus kan? Ketemu, tapi cuma ada satu yang ada di pondok, Pak.
Nah iya, kenapa kamu tidak kamu tunjukkan pengurus, padahal kamu ketemu terus. Oh iya, Kalau ini kan pengurus nggak tahu ini buat apa, ini menu buat apa, izinnya bagaimana, ini WhatsApp-nya juga apa. iya. Oke, sementara itu dulu Pak Arif, besok saya tunggu revisinya di Iya. hasil print out-nya. Oke, Suk. Terima kasih Pak Suk. Terima. Iya. Iya. Jadi ke sini sudah izin belum? Izin sama orang tua saja, Pak. Oh, izin sama orang tua saja. Sama pengurus enggak ya? Nah, Enggak. Karena ini sudah banyak yang pulang ya. iya. Jadi tinggal berapa? Yang putri tinggal berapa? Di pondok tinggal 6 orang, Pak. Yang putri. Iya. Oh. Baik, ini Mbak Rima membuat sistem ini ya. Memang seperti yang sampaikan Pak Roni tadi, memang kan lebih baik memang kalau ada notif memang ya di WA. Memang kemarin sudah pernah kita bahas untuk grupnya itu yang baru kita ketahui bayar gitu ya, yang berbayar ya Mbak ya. Iya. Yang Telegram mungkin ya, tapi kita kemarin masih pakai WA, masih dengan fitur WA, jadi kita tidak sempat ngoprek yang Telegram itu ya Mbak ya. Nah, jadi ya hanya seperti ini, hanya di send gitu aja, memang sedikit ada unsur manualnya juga itu ya, memang ya. Jadi akan belum ketemu cara mengotomatisasinya bagaimana supaya send sendiri ketika ada izin dari izin pulang ya, terutama ya dari santri ke pengurusnya, jadi langsung otomatisasi. Kalau mungkin dulu dengan SMS mungkin ya, dengan ada fitur SMS gateway atau SMS broadcast, atau ya dengan adanya dikirim SMS gitu untuk pemberitahuan, mungkin eranya sudah masuk ke sosmed sekarang ya, yang WA atau Telegram ya. Mungkin nanti jadikan saran ya Mbak ya, untuk yang otomatisasi itu bisa ditambahkan sebagai saran. Iya. Supaya nanti untuk yang siapa yang mau hampir sama penelitiannya ini, dengan adanya fitur ini kembangkan lagi dengan adanya otomatisasi langsung. Kemudian kaitannya dengan tadi ya, database tadi ya, database di perancangan nanti merancang ya, sudah merancang database ya. Ada berapa tabel Mbak jadinya yang kemarin? Yang kemarin itu Yang kemarin terus jadi di beberapa yang difikskan ya. iya. Ada 6 tabel, Pak. 6 tabel ya. Terus semuanya relasi atau ada yang tidak ada relasi, ada yang tidak. Yang tidak itu apa Mbak tabel? Yang tidak itu yang kabupaten sama provinsi itu tidak masuk ke relasi, karena itu bawaan dari itunya Pak, bawaan dari temanya. Saya menggunakan tema sama mapel itu Pak. Oh ya. Kemudian santrinya sendiri masuk ke mana? Ke user atau profil atau gimana Pak Arif? Data santri itu ya Data santri ya, biodata tadi masuk dalam profil ya, profil ini ya. Iya. Kalau user hanya untuk itu login itu Pak, login dan passwordnya itu ya, dan levelnya juga ya. Iya. Ya, saya tanya dengan itu. Jadi relasinya di ID-nya ya. Kalau perizinan relasi ke mana Mbak itu Mbak? Relasi ke users. Relasinya apa Mbak? Relasinya yang user ID dengan profile ID Pak. Tipe datanya apa? User ID dengan apa, dengan kan user ID apa tipe datanya? Terus
Sorry. Iya, user ID apa? Tipe datanya, profil ID, tipe datanya apa Mbak? Sebentar, Pak. Profil. Oh, saya nulisnya salah. Atau yang Yang mana? oh, Saya belum menemukan Mbak. yang perizinan itu tipe datanya ID, Pak. Ini user ID, yang In, user ID in 20 itu ya? integer. Iya. Iya. Terus kalau Kemudian yang profile ya, benar. iya, profile. Oh, Salah. Oh, kok profile, sorry. Profile ID. Kita tabel user, benar ya? iya. Profile ID-nya apa? Kita pilih user, profile ID-nya integer juga. Oh, ini Integer belum juga. di laporan kelewatan, Pak. Oh, masih in ya? Iya. Iya. Nanti diganti. Ya, ini harus, kalau relasi itu tipe datanya harus sama. Oh iya, Ya, jadi meskipun Iya. namanya beda, tapi tipe datanya harus sama. iya, Nanti cepat kembali, iya, ya mungkin ini mungkin belum disesuaikan, karena harus sama ya Mbak ya. iya, Datanya itu. Kemudian tadi sudah disampaikan kendalanya hanya di WA. Di WA. Tadinya enggak masalah. codingnya masalah, Iya, tapi tapi bagus. coba terus ya. Iya, Kena error terus waktu itu. pernah. Nah, iya. Error itu pasti, Pak. Nah, itu kan juga kendala. Iya. Ya, itu lebih banyak kendalanya di situ. Iya, Error codingnya cuma kemarin sudah diusahakan Mbak Prima untuk memperbaikinya. Jadi ini sudah. Nah, ini sekarang yang saya, ya ini kaitannya dengan sebenarnya nanti ke apa ya? Ya sistemnya itu lebih stabil lagi ya, lebih memang benar-benar sistem gitu ya. iya, Atau saya nggak tahu, mungkin ini jadi kelemahan juga jadi sistemnya. Jadi kalau dia izin berkali-kali itu kayaknya masih boleh ya. Artinya Iya. kayak yang lama belum clear sudah izin lagi Iya. gitu ya. Iya. Ya itu jadi kelemahan itu Mbak jadinya nanti. Jadi harus clear dulu yang lama, baru nanti muncul izin lagi diperbolehkan. Gitu ya. Iya. Secara logika begitu Mbak. Iya. Ya, gitu ya. Pak Roni ada penambahan? Halo. Iya Iya, Pak Arif. Ada yang mau ditambahkan Pak? Atau mau ditanyakan lagi, maaf. Saya tulis di revisi saja ya nanti ya. Iya. Ya. Mbak Zufro, ini masih seminar ya Pak ya? Ini langsung sesuai dulu keputusannya dari Gitu. Ya, langsung sidang itu Pak. Langsung sidang ya ini ya? Iya. Iya Mbak, mungkin kalau ini sidang sudah enggak ada sidang lagi ya, memang banyak yang perlu diperbaiki Mbak ini Mbak. Iya. Memang perlu banyak yang diperbaiki ini, mulai dari apa? Masalahnya itu harus dipertajam lagi. Iya. Jadi sampai seberapa pentingkah kok sampai dibuatkan penelitian untuk TA-nya Mbak Sukro ini loh. Iya. Sampai seberapa penting ini kira-kira? Sudah sangat kritis. Kalau misalkan tidak dibuat aplikasi bagaimana Mbak? Kalau Efeknya apa efeknya?
Nah itu sih Pak, efeknya banyak yang tidak izin. Sekalipun izin lewat WA, datanya tidak diolah secara valid efisien itu Pak. Lah ya, efek secara ininya. Kenapa nanti? Santrinya terus ngapa gitu? Santrinya banyak yang tidak izin. Asal keluar gitu ya. Iya, Boleh itu. dilarang sebenarnya Pak. Tidak diperbolehkan. Kalau ketahuan diapakan? Di takzir, dihukum. Ya kalau enggak Apa takdirnya? tergantung itu Pak, kebijakan dari pengurusnya. Biasanya didenda 20.000 sama roan. Roan itu apa? Roan itu bersih-bersih pondok. Oh. Ada poin-poinnya enggak ini kalau ada hukumannya gitu? Ada. Ada. Nah itu mungkin bisa dimasukkan ke ini, ke sistemnya ini. Profilnya si mahasiswa ini sudah pernah ditakzir, poinnya sekian gitu. Oh iya Pak. Ada historinya itu, ada historinya takzirnya itu. Ya, jadi Iya, Pak. seberapa penting kok ini kok sampai dijadikan penelitian ini loh Mbak. Ini Iya. harus agak dipertajam lagi ini nanti. Iya. Terus Mbak Zurfa asli mana Mbak? Pekalongan Pak. Oh Pekalongan. Iya. Pekalongan. Berarti tidak mudik ini nanti ya? Mudik Pak tetap. Tetap mudik. Iya. Mau mudik kapan? Keburu di lockdown loh nanti. Iya. Ini nunggu ini selesai dulu Pak. Nunggu ini selesai. Iya. Ya berarti sampai semester depan ini. Oke. Nanti saya revisi di ininya ya, di apa laporannya. Laporannya. Ya. Iya. Itu saja Pak Arif. Iya. Teman-teman. Aturan Mbak Ron. Nah, sepakan. Ya, ya yang saya harapkan tadilah datanya yang sebenarnya saja dan ditanyakan yang sebenarnya ke Iya. pondok. Ya, begitu. Jangan sampai ada dusta di antara kita ya. Iya Pak. Jadi nanti datanya di yang sebenarnya harus diperbaiki di sistem tadi, jangan pakai ada email abal-abal atau Iya. data yang tidak semestinya masuk. Ya, saya kira itu Pak Arif, nanti revisi saya kasih di email. Laporan. Di laporan, nanti saya kasih reviewnya di situ. Oke, itu Pak Arif. Ya, terima kasih Pak. Pak Rima sudah catat semua ya. Nanti ada juga ada tambahan yang lewat email. Baik, pada berikutnya kita akan berdiskusi untuk menentukan hasil dari ujian tugas akhir dari Mbak Rima pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Mbak Rima kami mohon untuk keluar dari meeting ini untuk sementara. Iya Pak. Nanti saya kontak lagi supaya masuk meeting lagi ya. Iya. Terima kasih Mbak Rima. Iya.